begini Tapi guys. ini bukan menyinggung ke orang itu. Enggak ya. Oke. Ini Bukan mengarah ke yang itu ya, yang berinisial itu ya. Enggak. Perantauan ke rumah ketika mau berangkat lagi kan berat dengan anak, iya. gitu kan, berat dengan. Yang saya heran itu apa ya? Putus enggak jadi enggak, tapi saya galau itu. Enak langsung itu, langsung satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kembali di vlog 202. Ya, walaupun ini bukan aku saya guys, ini akunnya Mr. Juma. Saya di sini cuman membantu sebagai host karena di sini narasumbernya berdua ini ya. Tapi sebelum itu perkenalan dulu, nama saya Eri, terus Saya Isman. dan tentunya Saya Juma. nah, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang ya seadanya lah guys, karena ini podcast, judulnya podcast amatiran. Tapi orang-orang yang di sini tentunya bukan orang amatiran. Oke, langsung ke pembahasan pertama. Karena kita di sini sebagai perantau ya, kita akan membahas seperti apa sih kehidupan anak-anak perantau ini di tempat rantaunya, terus jauh dari keluarga rasanya seperti apa, terus suka dukanya apa gitulah, dari mulai perjalanan dia kenapa bisa sampai sini itu. Langsung pertama ke Bro Isman, bisa ceritakan sedikit bro, jadi gimana awal mulanya bisa sampai sini, atau sebelumnya kerja di mana terus bisa menuntun bro sampai ke jalan yang sejauh ini. Ya sebetulnya saya di sini bukan terjebak ya, karena setiap manusia butuh hidup, dipaksa sama keadaan, lalu ada peluang, makanya saya memberanikan diri ke sini gitu. Ya dari bujang saya tinggal di kampung sampai udah nikah, sampai udah punya anak 2, udah pengalaman banyak. Alhamdulillah saya direkrut, bukan di tempat sekarang. Pertama saya bukan bareng Pak Eri, bukan bareng sama Bro Juma. Saya di tetangga masih di Kota Tegal, Di brand sebelah lah ya, di brand di sebelah, pabrik sebelah, tapi masih satu brand, masih satu brand tapi beda pabrik gitu. Tapi tetap masih di bagian yang sama ya. Masih tetap di bagian yang sama, jobdesknya di bagian sablon saya. Oke, tentunya untuk sampai ke sejauh ini nggak mungkin tiba-tiba langsung dari Bandung ke sini tanpa punya skill. Sebelumnya gimana Bro Isman? Ya. Waktu di Bandung itu tentunya kan kita kan pasti kan harus ada skill, harus ada kemampuan, makanya kita mampu bersaing sampai sini gitu. Jadi apa yang perlu dipersiapkan sebagai perantau itu kan, kalau misalkan kita mau merantau, kita cuman ibaratnya bawa Badan doang. bawa badan, kayaknya kan kita kurang bersaing ya. Jadi apa yang perlu dipersiapkan gitu? Ya intinya pertama kita siapkan mental dulu. Namanya di perantauan di kampung orang, pastinya banyak yang suka, banyak yang benci, itu sudah lumrah lah, udah biasa. Nah untungnya saya di Bandung itu udah terbiasa sama orang yang mau suka sama saya, mau benci sama saya. Yang penting kita tunjukin skillnya, jadi tunjukin prestasi bukan sensasi gitu. Oke. Berarti intinya kita itu yang pertama itu mental ya guys. Iya, mental dulu. Yang pertama mental, terus yang kedua tentunya kemampuan kita itu kalau misalkan masih
kemampuan kita belum ada lah, taruhlah masih fresh graduate, belum ada kemampuan, berarti kemampuan kita itu ya eh, dalam diri kita. Artinya ketika kita di misalkan masuk ke suatu perusahaan terus dikasih semacam job desk, lakukan itu dengan benar, lakukan sesuai dengan ya selayaknya SOP-nya lah, seperti itu. Iya, jadi kita bisa membagi pengalaman, membagi ilmu kita sama yang newcomers, sama yang fresh graduate. Karena kebanyakan sekarang pabrik di sini ngambil SDM-nya itu yang baru-baru, yang baru keluar sekolah gitu kan. Karena sudah hampir 90% industri yang dari kota besar, baik Karawang, Tangerang, Bekasi itu sudah maju ke daerah Jawa gitu. Jadi kita itu di samping kita mental, terus skill kita harus mumpuni biar kita bisa mendidik SDM di sini, bisa memberi ilmu, kita berbagi ilmu, terus kita bisa membangun, kita ada kontribusi untuk perusahaan, bagaimana kita memberikan kontribusi supaya perusahaan itu lebih maju, seperti itu Pak. Oke, jadi garis besarnya yang disampaikan Bro Isman ini, jadi beliau ini kan sudah lama ya di Bandung ya, tentunya di dunia sepatu atau sablon itu. Jadi dia merantau ke sini, dia berbagi ilmu, berbagi pengalaman, seperti ini loh caranya. Terus di industri itu gini loh, ketika ada permasalahan cara menyelesaikan seperti ini gitu. Mungkin lebih tepatnya seperti itu, berbagi pengalaman, berbagi ilmu, terus dengan caranya itu membantu memberikan kontribusi ke perusahaan, membangun perusahaan dengan caranya dia seperti itu. Nah, oke, mungkin kalau suka dukanya apa nih yang Bro Isman kan udah berkeluarga, punya anak, nggak mungkin ya mungkin bisa tiap minggu pulang ke Bandung, tapi kan rasanya ya capek lah ya. Iya, kalau di jalan itu ya bukan yang nggak sayang anak, nggak sayang istri, cuman ya kita balik lagi ke diri kita sendiri. Kalau kitanya pulang sakit terus gak masuk kerja, itu kan berpengaruh juga sama kinerja gitu kan. Makanya disiasati, paling cepat itu 2 minggu sekali, kalau paling lama ya sebulan sekali lah, wajib. Kalau sebulan sekali wajib. Oke, jadi seperti itu guys, dukanya sebagai perantau jauh dari keluarga. Apalagi sudah punya anak, tentunya kan orang tua itu pastilah, apalagi anak masih kecil gitu kan, pengen bersama, tapi gimana lagi, itu udah bagian resiko dari seorang perantau, memang seperti itu. Jadi ya kembali lagi soal mental. Ketika mental kita sudah ada, mau dimanapun kita ya pasti bisa, kalau kita udah punya mental itu. Nggak misalkan di sana mungkin ya yang baru-baru, mungkin yang baru lulus sekolah, baru pertama merantau, mungkin baru 1-2 bulan nggak betah ya, karena mungkin belum terbiasa berada di situ, nggak lolos seleksi alam lah. Terus ya seperti itulah garis besarnya. Nah sekarang saya mau berbagi senangnya nih. Oke. Senangnya itu kalau kita ngajarin orang terus dia nerima, nah ilmu kita itu jadi bermanfaat gitu kan. Itu bisa
bisa jadi ladang amal buat kita. Nah dari 1 orang, 2 orang, 5 orang, nah yang 5 orang itu udah bisa, terus dia ngajarin lagi ke orang lain. Nah kitanya yang seneng, bukan kita ngerasa tersaingi gitu. Jadi ilmu kita itu walaupun bukan kita yang ngajarin, tapi awalnya dari kita, jadi tetap aja kita masih kebagian amal istilahnya, walaupun kan nggak tahu itu yang nyatet amal bukan saya, tapi kita positive thinking aja, berbagi ilmu gitu. Berarti kita itu bisa pula diartikan ketika kita mengajarin orang dari nggak bisa apa-apa sampai dia bisa, bahkan bisa level up ya, bisa ke level yang berikutnya lebih tinggi. Ada suatu Kebanggaan. ada suatu kebanggaan yang tadinya nggak bisa apa-apa, bisa bekerja, bisa memimpin di lane tersebut, bisa berjalan, itu ada suatu kebanggaan. Nah itu sukanya versinya Bro Isman. Terus kita kalau yang satu ini belum berkeluarga guys, jadi mungkin suka dukanya berbeda. Mungkin sukanya ya dia bebas ya, dia bebas ya, Nyari cewek. cewek, jadi lebih free dia ini. Kalau yang Bro yang satu ini, langsung aja Bro Juma. Oke. Jadi awal perjalanan kenapa bisa sampai sini, terus sebelumnya dari mana, apakah job desk pekerjaan sebelumnya apakah sama yang sekarang atau seperti apa? Oke, guys, jadi begini guys. Sebelumnya saya bekerja itu bukan sesuai job desk sebetulnya. Cuman karena kebutuhan kondisi Nggak terpaksa. terpaksa. Oh, terpaksa. Iya, terpaksa. Sama. Terpaksa meluncur ke sini, mendarat di sini. Dan ya betul yang dikatakan Bro Isman tadi. Yang pertama, kita itu harus memiliki jiwa mental kesatria ya, tahan banting ya. Tahan banting ya, benar. Tahan banting. Kalau saya kebanyakan. Contohnya seperti apa itu tahan bantingnya itu seperti apa? Apalagi ya contohnya seperti Kalau dia tolak cewek gitu. sudah nggak mumet ya. Oh, nggak mumet. Ditolak cewek. Aduh. Jadi begini. Tapi ya. ini bukan menyinggung ke orangnya itu kan? Enggak. Oke. Ini Bukan mengarah ke yang itu ya, yang berinisial itu ya. Enggak. Jadi kita harus jadi kesatria ya. Kesatria itu dalam arti tahan banting dalam, apalagi di dunia pekerjaan kita kan seperti itu kan, kita dikejar target ya kan, kualitas juga kita harus dijaga ya kan, gitu. Kalau kita mentalnya mental kerupuk, baru kita diomong sedikit aja langsung mutung ya, bahasa Jawanya langsung mutung kayak gitu. Nah makanya di sisi lain kita harus bisa menjadi kesatria, di sisi lain juga kita harus bisa menjadi seorang leadership juga gitu kan. Nah berkaitan dengan job desk saya di sini sebagai vendor, supplier menyuplai lem dan juga cairan juga ya. Cairan untuk produksi untuk produksi di pabrik sini gitu pabrik guys. sini gitu. Padahal itu bukan skill saya, bukan bidang saya, tapi sebetulnya sudah cukup dijelaskan sama Pak Isman itu. Kita itu harus banyak belajar ya gitu, dan ketika ada yang mengarahkan ya harus menerima gitu loh, harus menerima, dan mungkin yang mengajarkan juga akan merasa ada kebanggaan tersendiri ketika misalkan ilmunya bermanfaat bagi orang lain seperti itu gitu. Tapi terkadang orang yang kita ajarkan belum tentu menerima gitu loh, menerima arahan kita, masukan kita. Jadi seperti itu. Oke, jadi intinya ketika kita ada di suatu tempat, berkumpul dengan orang, baik di kerjaan atau apapun, kita itu seperti gelas atau wadah yang kosong guys. Betul.
sepintar apapun kita, setinggi apapun kita, jadilah kita itu seperti gelas yang masih kosong. Jadi ketika ada orang yang ngomong, memberikan informasi, itu masuk ke kita. Masuk, kita pikir kok apa masuk di logika, alasannya bisa diterima. Ambil sisi baiknya, yang buruknya nggak usah. Seperti itu mungkin guys. Intinya kita harus haus akan ilmu, karena hidup di dunia ini kita ibaratnya kuliah di universitas yang tanpa ada Tanpa ada skripsinya. ijazah. Ya, tanpa ada jasa, tanpa ada skripsinya, cuman ujiannya itu nggak kenal waktu gitu. Mau kapanpun, mau dimanapun, ujian pasti ada, namanya juga hidup. Berkaitan suka dan duka, menurut saya itu kan versi Bro Isman ya. Iya, versi Bro Isman kan mungkin ini berbeda guys. Berbeda. ketika pulang dari tempat kerja, dari perantauan ke rumah, ketika mau berangkat lagi kan berat dengan Berat, anak iya. gitu kan, berat dengan istri, berat dengan sawah petak itu gitu kan. Nah, iya. kalau saya kan beda lagi. Suka dan duka saya itu ya pada saat kita pusing dengan pekerjaan, lalu kita pengen sharing lah dengan lawan jenis kita. Ya, Lawan jenis maksudnya? ya begitulah. Maksudnya pacar atau tunangan atau siapa ini? Iya. Lawan jenis itu, atau teman yang berharap jadi lebih dekat tapi tidak tercapai, atau gimana ini lawan jenis? Yang saya heran itu apa ya? Putus enggak jadian enggak, tapi saya galau itu. Oh, itu guys. Kayak Jadi ya, udah pacaran belum? Belum. Oh belum. Belum pacaran. Jadi nggak ada hubungan tapi bikin dia galau guys. Kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang paling ngenesnya itu begini guys. Kenapa kita harus tahan banting? Karena dunia perantauan itu keras guys. Kerasnya loh, sekarang begini, pagi-pagi kita makan pakai mie, ya kan? Nah, kita makan mie-nya tuh, si mie-nya makan. Nah, sisa apanya? Kuahnya doang kan? Nah, kita pulang kerja ada kuahnya, kita beli nasi, kita campur ke kuah itu yang menurut saya ya, menurut versi saya itu sedih sedih lah banget itu. Tapi itu Berat. pernah dialami kondisi seperti itu. Jangankan itu Pak, jangankan itu ya. Nasi di Magicom yang udah kering tuh, ya kita mau ke warung yang nggak ada uang ya Pak. Ya terpaksalah kita coba kita keruk pelan-pelan, kita kumpulkan gimana caranya nasi ini bisa mengisi perut yang kosong gitu ya. Dan ya ada minyak sedikit, kecap sedikit, kita goreng dan jadilah nasi goreng gitu ya, kita makan itu. Makanya kenapa harus benar-benar tahan banting gitu loh. Guys. Jadi kondisi apapun Iya. kita harus siap mental kita itu, jangan sampai down. Karena kita sebagai perantau, kita hidup di tanah orang. Kalau kita nggak berdiri di atas kaki sendiri, ya kalah bersaing lah. Sukanya gimana? Kalau sukanya itu gini, kalau misalkan kita nih pada saat kita habis makan habis makan tiba-tiba ada teman misalkan, bro, itu menurut saya bahagia banget loh, bahagia banget, apalagi di dunia perantauan kan, jauh saudara, jauh keluarga, jauh teman-teman yang satu rumah gitu. Itu pada saat kita lagi kecut-kecutnya mulut, tiba-tiba ada yang merokok, itu menurut saya ya, itu hal kecilnya loh, hal kecilnya itu Hal kecil tapi berarti buat kita. berarti banget buat saya, Berkesan buat kita. berarti banget buat saya gitu. Terus yang kedua, hal yang membahagiakan itu ya detik-detik di tanggal muda, tanggal muda itu Seperti ya. sekarang ini. Iya, bisa di. Jadi begini guys. Saya bukan membuka kartu ya, ini memang kebiasaan laki-laki itu, khususnya orang perokok. Jadi begini guys, kalau kita misalkan contoh gampangnya, dia mengetahui seseorang dia lagi punya uang atau enggak, dompetnya kosong atau enggak, bisa dilihat dari rokoknya guys. Bisa dilihat dari rokok. Biasanya Bro Juma ini kalau merokok nggak ada, udah pastikan harganya kita tahu berapa. Tapi tadi datang ke sini bawa kopi, bawa camilan, rokoknya Oh my god. promosi. Iya, Oke. iya. Oh my god. Pikiran saya,
dia pasti punya uang, ternyata benar dia habis gajian. Nah bisa dilihat dari situ guys, dari rokok yang dia bawa apa gitu. Nah, sukanya itu pada satu lagi nih. Kalau di perantauan kita ketemu sama orang yang bukan Satu satu frekuensi. daerah lah, satu daerah, terus satu frekuensi, itu lebih seneng gitu. Kita kan dari awal kayak kenal siapa-siapa di sini, kita bengong, nggak ngobrol, mau ngobrol sama siapa, bahasa udah beda, kita belajar juga belum ada yang bisa diajak ngobrol sama kita. Nah waktu di luar tuh istirahat ngobrol, taunya ada yang nyamperin, kamu orang Sunda ya? Sunda gitu. Enak langsung gitu, langsung satu frekuensi teng, oke, kita satu daerah. Nah itu hal yang paling Bahagia, seneng gitu, bahagia. kayak ada saudara, kayak ketemu saudara yang udah lama ketemu, padahal kenal juga kagak, ketemu baru baru hari itu gitu kan, tapi langsung bisa nyambung karena awalnya nggak ada siapa-siapa gitu. Itu satu bahasa ya, gara-gara Satu bahasa. satu bahasa bisa menyatukan kita dari Iya. daerah ini ke daerah ini gitu ya. Seperti itu. Harus sambil ngerokok kayaknya kamu Iya, itu, harus. biar lebih rileks ngobrolnya, biar mengalir aja, jadi nggak terlalu Ini tegang, ini formal tegang. gitu. Tegang banget ini. Sebenarnya ini vlog ini itu punya dia guys, cuman tadi kita itu mau opening dia gugup duluan, jadi saya yang ambil alih, padahal saya ini harusnya itu sebagai tamu yang dia tanya, menjadi malah saya yang membawakan guys, tapi ya is oke lah, mungkin ini awal, Jadi nanti pembuka istilahnya. mungkin berikutnya saya yang mulai yang memberikan informasi-informasi gantian lah. Mungkin sekarang Bro Juma sama Bro Isman dulu. Nanti kita ada perputarannya nanti ya. next ada pembahasan yang lain juga. Kalau sekarang tentang tentang realita kehidupan perantau di sini, nanti mungkin ke berikutnya nanti next pembahasan apa lagi. Oke, podcast kita kali ini cukup sampai di sini ya guys. Nanti mungkin berikutnya next kita ke topik yang lain, kita pembahasan yang lain nanti. Tapi jangan lupa subscribe, tonton, jangan lupa kritik dan sarannya, Like dan bagikan. bagikan, jangan lupa ya guys. Subscribe dan Komen dan subscribe. Like komen, dan komen. subscribe, like, komen dan subscribe. komen. Mu itu sangat berarti buat kami guys. Jangan lupa Tonton terus. centang tanda loncengnya biar kalian gak ketinggalan informasi-informasi terupdate dari kita. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam podcast amatir.